Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Bibit. Bu Linda, hari ini saya akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya Bu Bibit, sebagaimana kita sepakati kemarin bahwasannya Ibu hari ini praktek coaching ya Bu. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan menilai praktek yang akan Ibu lakukan. Hari ini saya bertindak sebagai observer ya Bu. Dengan coaching, dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Namun sebelumnya kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan tentang perencanaan coaching yang akan Ibu Bibit lakukan apa ke depannya Bu? Baik Bu, begini Bu Linda, yang akan saya lakukan itu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya juga akan mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Linda. Oh baik Bu Wiwit, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Iya betul itu Bu Linda. Baik. Kemudian kompetensi yang dikembangkan mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik dan maksimal ya Bu. Dan yang kedua, pertanyaan yang saya ajukan, kompetensi mana nanti secara aktif dan kompetensi juga yang secara spesifik yang Ibu lakukan? Begini Bu Linda, yang jelas itu saya akan melakukan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif, kemudian dengan membuat pertanyaan yang berbobot Bu Linda. Iya. Berarti di sini ada dua kompetensi ya Bu. Kompetensi yang dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya benar, iya benar Bu Linda. Selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga, bolehkah Bu Wiwit? Iya boleh Bu. Pertanyaan saya adalah indikator dari tujuan pengembangannya yang ingin dicapai dalam proses coaching hari ini apa Bu? Yang jelas indikatornya yang saya inginkan yaitu saya sebagai coach, tentunya coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya, dapat menyelesaikan masalahnya dengan melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh coach itu sendiri Bu. Jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, begitu? Apa benar Bu Wiwit? Iya benar begitu Bu. Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksanakan dengan maksimal ya Bu. Dan proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk keduanya dan memberikan pembelajaran ya Bu. Iya Bu Linda. Nah, kalau begitu Bu Wiwit dan Bu Dian sudah bisa kita mulai proses coachingnya? Iya bisa Bu Linda. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya ya Bu. Iya Bu. Baik, bisa dimulai coachingnya dengan Ibu Dian? Iya bisa. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bu Pagi. Linda, Bu Wiwi. Pagi Bu Dian. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu Dian, saya amati hari ini Ibu kok terlihat tidak ceria, kurang semangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, itu kira-kira ada masalah apa Bu Dian? Ini loh Bu, hari ini tuh saya sangat tidak semangat dan tidak ceria seperti biasa. Karena ada masalah Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Bu Wiwi. Kira-kira apa Bu Wiwi ada waktu? Tapi sebelumnya mohon maaf ya Bu, seandainya mengganggu kesibukan Bu Wiwi. Ya insya Allah ada waktu Bu Dian. Kapanpun Bu Dian membutuhkan saya bisa. Jangan sungkan ya Bu Dian ya, saya tidak merasa terganggu. Baik-baik ya, alhamdulillah Bu Wiwi. Sebelumnya
tahu ini Bu Dian, yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan dari yang dirasakan Ibu Dian ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu, dan saya tuh ingin menceritakan keluhan saya dengan diri itu Bu. Lalu kira-kira apa ada yang lain Ibu yang akan yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi dan dari masalah saya. Saya berharap bisa tenang, lega waktu saya mengajar anak didik saya. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemecahan dari masalah Bu Dian ya. Jadi pemecahan masalah yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu? Coba Ibu ceritakan pada saya. Begini Bu Wiwi, rasanya saya ingin mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Bu Dian, bagaimana bisa Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu ingin mengundurkan diri? Sudah 1 tahun ini ya Bu, saya itu merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan. Maksudnya selain menjadi guru, ada pekerjaan tambahan di sekolah itu. Itu juga tahu kan, selain saya jadi guru kan menjabat sebagai ketua kegiatan literasi. Jadi awalnya itu saya santai, dari awal itu saya santai. Tapi saya sekarang merasakan terbebani karena yang begitu banyak sekali tugas di sekolah yang membebani saya. Jadi ada tambahan literasi itu, jadi saya tuh malah bertambah lagi beban yang saya pikul gitu loh Bu. Seperti itu ya Bu Dian. Dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Dian alami, apa sudah disampaikan kepada atasan Bu Dian? Iya Bu, sudah. Tapi Bapak Ibu Kepala Sekolah beliau bukan tidak mengizinkan, tetapi saya harus membantu kegiatan ini, dan sebelum mengundurkan diri sebagai ketua kegiatan literasi, saya harus mencari penggantinya gitu Bu Wiwi. Dan saya pikir benar sih jika kata Ibu Kepala Sekolah, karena bagaimanapun juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah kita gitu. Itu untuk Ibu Kepala Sekolahnya itu tidak keberatan ya Bu Dian? Saya rasa tidak Bu Wiwi. Apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya begitu detail dengan Ibu Kepala Sekolah kemarin. Terus bagaimana itu Bu Dian untuk tanggapan dan respon dari Ibu Kepala Sekolah Bu Dian? Ya, saya senang dengan tanggapannya Bu yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tanggapannya kepada saya itu baik. Saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sudah saya hadapi kepada beliau. Bahkan selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua kegiatan literasi, saya merasa terbebani. Kadang saya tidak ada waktu untuk keluarga saya, terus terang ya Bu Widya, saya tidak sanggup untuk melaksanakan tugas tambahan ini. Jadi begitu ya Bu permasalahannya. Ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya nih Bu Dian. Ya. Selama ini apa saja kegiatan yang Ibu lakukan selama menjadi ketua kegiatan literasi? Seperti yang saya ceritakan waktu itu, saya menjadi ketua kegiatan literasi, saya sudah mengajar. Jadi gimana ya Bu? Saya sudah menjadi wali kelas, dan saya juga dari ketiga itu keluarga dari saya urus. Dan setelah kelas ini kan saya harus mengurus keluarga. Jadi tidak hanya pekerjaan saya ada di sekolah saja, begitu. Dari masalah-masalah hidup ini, mengapa Ibu harus mengundurkan diri? Apa tidak ada yang jalan keluar lain dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini? Menurut saya itu jalan terbaik Bu, karena selama ini saya juga ingin teman-teman saya seperti saya, dan juga menjadi ketua kegiatan literasi. Ya, biar ilmunya mereka bertambah. Maksudnya kita tuh bergantian gitu, tidak ada terbaik ke saya. Nanti mereka itu sudah merasakan menjadi ketua literasi juga gitu. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Dian. Ibu sudah menceritakan sebenarnya pada Ibu Kepala Sekolah, sehingga Ibu Kepala Sekolah tidak berpikir negatif pada Ibu Dian. Benar Bu, kenapa saya menceritakan sebenarnya pada beliau? Karena saya ingin nyaman pada diri
jujur dan mengatakan isi hati Bu Dian sehingga Bu Dian bisa merasa nyaman pada diri ibu sendiri dan sebenarnya tidak ada prasangka buruk juga di kemudian hari. Iya, saya pikir memang benar Bu. Kita harus mengambil sikap yang tepat dan jujur dengan masalah yang kita alami. Begini Bu Dian, dengan sekarang ibu bercerita pada saya, bagaimana nih perasaan Bu Dian? Terus terang saya sudah agak nyaman Bu dan tenang karena sudah mengutarakan isi hati saya selama ini yang saya pendam. Akan tetapi ada sedikit yang mengganjal, suatu hal yang membuat saya resah dan terpikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini sehingga akibat pekerjaan lain juga agak terganggu. Begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Dian, keresahan apa itu yang Bu Dian rasakan? Sebetulnya yang saya membuat saya rasa itu tidak nyaman adalah waktu saya bercerita dengan ibu kepala sekolah, Bu Bibi. Beliau bilang boleh saya mengundurkan diri, tapi harus ada penggantinya itu loh Bu Bibi. Itu bagaimana ya Bu Bibi? Oh gitu ya Bu Dian. Jadi jika saya boleh menyimpulkan dari yang sudah Bu Dian tadi sampaikan, Ya. itu yang membuat Ibu Dian tidak nyaman ketika ibu kepala sekolah itu menyuruh ibu mencarikan pengganti ibu, seperti itu ya Bu ya. Dan ibu menjawab iya. Benar begitu? Iya. Sebenarnya saya tidak bisa mencari penggantinya dulu ya Bu Wiwit. Harusnya berdatang begitu sama ibu kepala sekolah. Jadi menurut saya nih Bu Dian, untuk masalah yang ibu hadapi, ibu bisa mencari pengganti teman sejawat, tentunya yang bisa menggantikan posisi ibu. Iya, mudah-mudahan ya Bu saya bisa mendapatkan. Tapi siapa ya Bu? Dari yang sudah kita bahas ini ya Bu Dian ya, Iya. tentunya Ibu Dian mempunyai rencana nih ke depannya. Nah, apa rencana Ibu Dian selanjutnya ini? Iya Bu, selanjutnya dari apa yang itu saya berniat menemui beliau, yaitu kepala sekolah Bu Wiwit, untuk membicarakan hal yang mungkin akan memberikan solusi. Gitu. Saya kira bagus sekali itu yang akan Bu Dian lakukan. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Iya, saya juga berencana Bu Wiwit akan menemui teman sejawat saya yang akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya secara baik-baik. Dan kemudian terkait proses menjadi ketua literasi ke depannya itu, saya juga menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya. Juga meminta saran ibu kepala sekolah bagaimana yang terbaik begitu Bu Wiwit. Begitu ya Bu Dian ya. Terus kemudian bagaimana nih dengan pekerjaan Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menjalankan tugas saya seperti biasa mengajar, dan mungkin saya ini saat ini ya Bu ya, saya masih menjabat sebagai ketua literasi, biarpun merasa capek dan lelah, tapi saya bertekad Bu bisa mendampingi teman saya sampai dia bisa melaksanakan tugasnya menjadi ketua literasi begitu. Ya, biar bagaimanapun saya tidak bisa sewenang-wenang Bu dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saya selama ini Bu. Luar biasa ini penyelesaian yang Ibu Dian sampaikan kepada saya. Sudah sangat bagus itu Bu Dian. Juga setuju ini saya dengan ide Ibu. Alhamdulillah Bu, jadi sekarang saya menjadi lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini, apalagi dengan berurusan tanggung jawab Bu. Takut saya malah menambah masalah nanti. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan bersyukur Ibu Dian sudah lega sekarang. Terus hal-hal yang Ibu Dian rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya Bu, mengenai itu secepatnya saya akan menuntut teman saya dan saat ini sudah pelan-pelan saya dampingi tentang yang harus dikerjakan apa menjadi ketua literasi. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi? Saya akan berkomunikasi dengan teman saya yang lain sehingga barangkali kita sama-sama bisa mengingatkan begitu Bu Wiwit. Wah, ini ide
ide yang bagus Bu Dian. Semoga semuanya dapat terlaksana ya Bu ya, dan Ibu dapat bekerja dengan lebih tenang dan nyaman. Iya Bu, amin. Dan terima kasih atas waktunya Bu Wiwit. Baik saran-saran masukannya sehingga sekarang saya merasa lega dan semoga kita nanti menjadi guru yang menjadi teladan yang baik ya. Ya amin, iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Wiwit. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwit dan Ibu Dian atas praktek coachingnya luar biasa ya. Izinkan saya bertanya kembali kepada Ibu Wiwit ya. Nah, kira-kira Bu Wiwit indikator apa saja yang menjadi percakapan kompetensi yang diinginkan coaching tadi Bu? Begini Ibu Linda, indikator yang dicapai di sini saya lihat Bu Rate sebagai coach sudah menemukan penyelesaian masalah yang diharapkan. Oh ya. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses coaching sudah berjalan sangat baik ya Bu. Di mana alur ceritanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya, dan pertanyaan sudah berbobot, tidak membebankan serta mengalir serta seperti percakapan sehari-hari ya Bu. Alhamdulillah Bu Linda, terima kasih. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Ibu? Kalau yang saya rasakan ya Bu Linda ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita bicara coaching pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu Linda. Baik, jadi menurut saya pencapaiannya sudah bagus untuk praktek coachingnya ya Bu. Baik Bu Wiwit, Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk perbincangan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwit, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.